Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saifullah Alvin Purwanto dengan nomor NIM 230 80574 Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Strategi Pemasaran Tradisional dan Pemasaran Digital serta dampak terhadap keterlibatan konsumen. Untuk latar belakang, pemasaran tradisional adalah strategi pemasaran bisnis yang menggunakan alat dan sarana fisik seperti memasang papan reklame di jalan, selebaran iklan yang dipasang di dinding, dan dapat melalui komunikasi atau interaksi langsung secara tatap muka. Strategi ini jarang merugi, bahkan ketika revolusi digital terus berlanjut untuk berkembang pesat. Salah satu faktor yang melatar belakangi fenomena ini adalah tingginya biaya pemasaran radio dan televisi. Di sisi lain, pengguna billboard dan flyer selain menghemat juga efektif dalam menjangkau konsumen. Untuk yang kedua ada rumusan masalah. Untuk poin yang pertama, apa saja risiko dan tantangan keamanan dan privasi pengguna dalam pemasaran digital dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk poin kedua, seberapa efektif strategi pemasaran tradisional menargetkan audiens yang tepat dalam rentang geografis yang diinginkan. Untuk poin ketiga, bagaimana tingkat persaingan online mempengaruhi biaya iklan dan kemampuan Anda untuk menjangkau audiens target secara efektif. Tujuan penelitian, strategi pemasaran tradisional dan pemasaran digital dapat bervariasi bentuknya, tergantung pada konteks dan tujuan spesifik penelitian tersebut. Namun, secara umum beberapa tujuan umum penelitian strategi pemasaran tradisional dan digital melibatkan pemahaman, pengembangan, dan peningkatan efektivitas pemasaran melalui kanal digital. Berikut adalah tujuan penelitian strategi pemasaran. Untuk yang pertama, mengamati tren pasar terkini. Untuk yang kedua, menilai tingkat keterlibatan dan interaksi pelanggan dengan kampanye pemasaran tradisional seperti partisipasi dalam acara promosi. Untuk yang ketiga, ada menganalisis jenis dan format konten yang paling efektif dalam menarik perhatian dan mempertahankan audiens target. Untuk yang terakhir, ada mencari cara untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan melalui berbagai saluran digital. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Untuk yang kedua adalah platform digital memperoleh data dan analitik yang lebih akurat tentang perilaku konsumen. Hal ini membantu perusahaan dalam memahami preferensi konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk yang terakhir ada meningkatkan interaksi dengan konsumen. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen melalui komunikasi interaktif seperti chat, messaging, dan diskusi di platform sosial. Untuk selanjutnya adalah batasan istilah. Poin pertama, pemasaran tradisional. Kedua, pemasaran digital. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, pengukuran kinerja. Yang kelima, tantangan pemasaran digital. Yang keenam, strategi pemasaran digital. Dan yang terakhir, ada strategi pemasaran tradisional. Ini adalah penelitian terdahulu yang relevan. Untuk yang pertama ada dari karya Dr. M. Anang Firmansyah dengan judul Pemasaran Produk dan Merek. Ini membahas tentang bagaimana upaya kita dalam memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana tertentu sehingga penjualan dapat menjadi lebih tinggi. Perkembangan dunia pemasaran saat ini semakin pesat ditandai dengan adanya kebebasan dalam perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Makalah ini kami buat untuk memberikan wawasan mendasar tentang strategi produk dan merek sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang dasar konsep produk. Ini untuk penelitian selanjutnya dari karya Novi Satrio Jatmiko. Untuk yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang poin pertama adalah segmentasi pasar. Untuk yang kedua ada posisi pasar. Yang ketiga kebijakan dan strategi pemasaran. Yang keempat interaktivitas dan keterlibatan konsumen. Dan yang terakhir ada digital marketing. Selanjutnya ada jenis penelitian.
Penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam strategi pemasaran tradisional dan digital mencakup pendekatan yang berpusat pada analisis data kualitas dan mendalam dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Contoh yang akan kita analisis adalah strategi pemasaran digital untuk bengkel kinclong jaya, usaha kecil menengah atau UKM yang dilakukan dengan metode kualitatif dan wawancara adalah contoh penelitian relevan. Untuk selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian kualitatif. Itu membahas tentang strategi pemasaran tradisional, suatu metode penyelidikan yang mendalam untuk memahami bagaimana strategi pemasaran memengaruhi perilaku, persepsi, dan preferensi konsumen. Untuk yang kedua, metode penelitian kuantitatif dalam strategi pemasaran adalah metode survei yang menggunakan data berdasarkan angka dan statistik untuk mengukur, menganalisis, dan mensintetis pola perilaku konsumen. Untuk yang terakhir adalah penelitian metode campuran mengenai strategi pemasaran berdampak pada konsumen, melibatkan penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami secara komprehensif. Untuk yang selanjutnya ada sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian ini terdapat ada dua ya, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini berperan penting dalam memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar. Untuk yang data sekunder ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pasar dan konsumen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah kita harus survei, untuk yang kedua adalah wawancara, untuk yang ketiga adalah kuesioner, dan yang terakhir adalah observasi. Untuk selanjutnya teknik analisis data. Analisis data ini terdapat tiga ya. Untuk yang pertama analisis statistik inferensial, yang kedua analisis konten, dan yang ketiga adalah analisis domain. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak strategi pemasaran tradisional dan digital terhadap konsumen dalam berbagai domain atau bidang, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi untuk meningkatkan strategi pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.